Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Di sini saya akan membuat video terkait tugas ke-6 mengenai teori bahasa dan automata, yaitu mengenai ekspresi reguler dan juga konversi ekspresi reguler ke NFA dan begitupun sebaliknya. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai ekspresi reguler dan gimana sih nerapinnya dalam berbagai penerapan soal gitu. Dan juga di sini saya akan membahas mengenai notasi-notasi ekspresi reguler, hubungan ekspresi reguler dan finite state automata, dan juga nanti ada konversi dari ekspresi reguler ke NFA dan atau ke FSA, begitupun sebaliknya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu ekspresi reguler? Nah, jadi ekspresi reguler itu sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Nah, bahasa-bahasa yang diterima oleh si finite state automata ini dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression. Nah, biasanya itu disebutnya sebagai IR ya. Nah, kemungkinan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Nah, ekspresi reguler ini memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Nah, untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok atau match dengan pola bahasa itu. Nah, banyak sekali masalah pada perancangan perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan penghubungan notasi ekspresi reguler ke dalam implementasi komputer dari finite state automata. Nah, jadi penerapan si ekspresi reguler itu kayak pencarian dalam searching untuk karakter string pada suatu file. Nah, biasanya fasilitas ini kan ada pada teks editor gitu. Nah, dalam kasus ini dilakukan penerapan finite state automata, yaitu pada untai-untai yang terdapat dalam file tersebut. Nah, contohnya itu, contoh lainnya yang bisa dipelajari yaitu adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan. Nah, misalnya suatu field masukan hanya menerima input bilangan 0.9. Nah, jadi kita bisa lihat nih di contoh gambar 1 nih, di mana pada gambar ini FSA ini menerima bilangan integer yang tak bertanda begitu. Nah, selanjutnya bila dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan bahwa otomata pada gambar itu menerima masukan simbol input antara 0 dan 9. Nah, sedangkan ekspresi regulernya itu bisa dinyatakan digit dan digit, terus ada di sini closure. Nah, dengan digit adalah 0.9. Nah, sedangkan dalam suatu kompilator, ekspresi reguler ini bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu untuk mengidentifikasikan unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Nah, unit leksikal ini biasanya disebut dengan token. Nah, token-token pada suatu bahasa pemrograman itu kebanyakan tanpa kecuali dinyatakan sebagai ekspresi reguler. Nah, misalkan nih, suatu identifier itu baik huruf besar atau huruf kecil yang kemudian diikuti huruf atau digit dengan tanpa batasan jumlah panjang, itu bisa dinyatakan sebagai berikut nih, kan ada huruf gabungan digit terus closure. Nah, contoh otomata pada gambar yang kedua ini itu berguna mengenali identifier bila huruf A titik Z input A titik Z dan digit berupa 0.9. Nah, bila dalam bahasa Fortran dibatasi panjang identifiernya, yaitu maksimalnya 6. Nah, di mana maka ekspresi reguler untuk identifier pada Fortran bisa dinyatakan huruf dalam kurung huruf gabungan digit pangkat 5. Nah, dalam implementasi ini namanya tuh closure-nya 5 ya kalau nggak salah. Nah, dalam implementasinya suatu finite state automata ini akan diterjemahkan menjadi kode dalam sebuah bahasa pemrograman. Di sini pada gambar ini FSA ini mengenali identifier gitu. Jadi ini kan start state-nya itu kan 0, yang mana nanti start akhirnya itu berujung di 1 itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai notasi ekspresi reguler, yang mana di sini tuh ada closure atau karakter asterisk. Nah, ini tuh biasanya notasi closure ini itu bisa muncul berhingga kali 0 sampai n gitu. Jadi bisa berhingga 0 sampai n-nya itu. Dan dia juga bisa juga tidak muncul gitu. Kemudian ada ini itu superscript yang dia tuh dia kayak tanda gabungan gitu. Kan kayak gabungan gini, cuman dia tuh kayak dipangkatin gitu loh. Kayak tadi penerapannya tuh kayak gini, nanti ada di bawah. Nah, jadi ini itu tuh berarti minimal munculnya itu 1 kali, 1 sampai n. Kemudian ada tanda plus. Nah, plus yang tebal atau besar ini itu disebutnya sebagai gabungan atau anion gitu. Kemudian ada titik atau concat. Nah, ini biasanya itu dia nggak ditulis gitu, jadi kayak AB gitu aja. Nah, padahal makna dari si AB itu A titik B atau A concat B gitu. Ini contoh di bawah nih ya, contoh ekspresi reguler. Nah, ini kita singkat aja, ekspresi reguler itu sebagai IR. Nah, contohnya nih ada
A concat B closure C concat C. Nah, contoh string yang dibangkitkan itu ada A B C C, A B B C C, A B B B C C, A B B B B C C, A C C. Nah, B ini itu bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali gitu, sejumlah n kali. Nah, kemudian di sini juga ada nih contoh-contoh yang lainnya yang dalam bentuk biner. Itu kan 0 concat 1, concat 0 closure. Di mana contoh stringnya dibangkitkan itu 01 010 0100 0100. Nah, di mana jumlah nolnya ini jumlah nol yang di ujung itu bisa tidak muncul atau dia juga bisa muncul berhingga kali n kali gitu. Nah, selanjutnya ada ekspresi reguler A closure D. Nah, contoh stringnya yang bisa dibangkitin dari ekspresi reguler ini itu bisa D aja yang muncul atau A concat D, ADD, AAD, AAAD gitu, dan masih banyak lagi nih. Terus ada A superscript D, dimana string yang bisa dibangkitin itu ada AD, AAD, AAAD, dimana A ini minimal munculnya sekali. Nah, di sini juga ada contoh yang lain, itu ada A closure gabungan B closure. Ingat, gabungan itu berarti atau ya. Nah, jadi dari ekspresi reguler ini, string yang bisa dibangkitin itu ada A, B, AA, BB, AAA, BBB, AAA, BBBBB. Kemudian kita bisa lihat sendiri kalau ada ekspresi A gabung B itu bisa hasilnya tuh A aja atau B aja gitu. Selanjutnya ada ekspresi reguler A gabung B terus ada closure-nya di akhir di penutup si dalam kurung. Nah, maka untai yang memuat itu bisa A atau B gitu. Jadi kemungkinan tuh bisa muncul A aja, B aja atau bisa juga AB, BA, ABB, BB AAA, BBBBB. Nah, di mana closure ini untuk itu diperhatikan, dan notasi gabungan ini kadang dituliskan juga sebagai ini tanda plus gitu. Jadi nanti jangan bingung kalau seumpamanya kayak gini nih, ini tuh disebutnya gabungan gitu. Dan ingat tadi di sini gabungan itu berarti atau. Nah, kita bisa lanjut untuk contoh string yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler 01 closure gabungan 0 itu bisa saja 0 01 011 0111 01111. Nah, string yang berawalan dengan 0 dan selanjutnya bisa diikuti oleh deretan 1. Jadi stringnya harus berawalan dengan 0. Nah, selanjutnya, kita akan membahas hubungan ekspresi reguler dan finite state automata. Nah, jadi untuk setiap ekspresi reguler ada satu non-deterministic finite state automata dengan transisi A. Ini tuh disebutnya ya seperti huruf A. Dan tahu dia tuh NFA imov gitu, yang ekivalen, inget ya, yang ekivalen. Nah, sementara untuk deterministic finite automata ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministic finite automata. Nah, sederhananya kita bisa membuat suatu non-deterministic finite automata ini atau imov dari suatu ekspresi reguler. Nah, bisa kita lihat contohnya pada gambar ini ya, pada gambar 3, 4, dan juga 5. Nah, yang mana kita bisa perhatiin di mana state akhir akan menandakan apakah suatu input diterima atau tidak. Jadi di sini kita punya start state itu Q0 dan diberikan input A, dia akan menuju ke Q1 dan dia mengalami imov atau ini itu ke Q2. Kemudian Q2 dia diinputkan B, itu akan diterima oleh si ini Q3. Nah, jadi pada gambar 3 ini NFA imov-nya untuk ekspresi reguler AB. Kemudian untuk gambar 4 itu dia start awalnya itu ada di Q0. Nah, Q0 ini dia ada input A, dia ke dirinya sendiri dan dia juga mengalami pergerakan imov-nya itu ke Q1 gitu. Nah, ini tuh kasusnya sama aja A closure B. Oh maaf, tadi untuk kasus ini itu dia jadinya A concat B. Jadi hasil gambar ini itu kalau di ekspresi regulernya itu jadinya A concat B. Sedangkan untuk gambar kasus ini di mana ekspresi reguler yang dihasilkan itu A closure B. Nah, kalau untuk gambar yang kelima ini tuh ekspresi reguler yang dihasilin itu A gabung B. Nah, di mana non-deterministic finite automata imov tersebut dapat kita ubah ke non-deterministic finite automata. Nah, selanjutnya ke deterministic finite automata atau prosesnya kita bisa ikuti langkah-langkah berikut. Nih, jadi kita ke NFA imov, kemudian kita ubah ke NFA dan bisa jadi ke DFA. Nah, bila ekspresi regulernya itu cukup sederhana, kita bisa saja nih langsung mengonstruksi NFA-nya tanpa melalui NFA imov. Nah, misalkan saja nih NFA tanpa imov untuk ekspresi reguler A concat B. Itu kita bisa lihat pada gambar yang ke-6 ini. Gitu. Ini kalau ekspresi regulernya cukup sederhana. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 7, 8. Ini kalau gambar ke-7 ini ekspresi regulernya itu A gabung B. Ya, karena dia pasti ditandai dengan dua final state gitu. Contoh-contoh lainnya bisa kita lihat di bawah ini. Nih.
Nah, jadi dari sebuah finite state automata, NFA atau DFA, kita bisa nih menentukan ekspresi reguler yang diterima oleh automata yang bersangkutan. Jadi ada loh langkah-langkah secara formal untuk menentukan ekspresi reguler dari suatu finite state automata. Nah, tapi kita juga bisa secara langsung menentukan ekspresi regulernya dengan mengamati perilaku dari automata tersebut. Jadi nih kita bisa lihat di gambar 16 di mana input yang menuju pada final state Q2 adalah 0. Nih, ini itu 0 ya. Nah, atau dia itu ekspresi regulernya itu 1, 0, closure 1. Kemudian pada state Q2 itu menerima input 1. Nih, Q1 input 1 kan. Dan ini juga input 1. Maka dalam jumlah berapapun 1 itu closure akan tetap di Q2 gitu. Jadi dia balik ke dirinya sendiri. Bisa dikatakan mesin itu menerima 0, 1 closure atau 1, 0 closure, 1, 1 closure yang dinyatakan dalam ekspresi reguler. Nah, jadi kalau pada kasusnya gambar 17 nih, kita bisa lihat final state-nya adalah Q2 dan Q3. Jadi input menuju Q3 itu kan adalah si A concat B dengan D3 bisa menerima A closure. Nah, sehingga ini digabung menjadi A concat B concat A closure, di mana input yang menuju Q2 adalah AA nih, A. Dia final state-nya ada 2, kalau dia gabungan pasti ditandain itu simpelnya. Nah, selanjutnya kan dari Q2 ini menerima B concat A dan juga concat B. B concat A closure B. Terus kembali ke Q2 lagi gitu. Nah, sehingga bila digabung menjadi AA B concat A concat A dalam kurung B concat A closure B dan diakhiri juga dengan closure. Nah, jadi dari ini kita memperoleh ekspresi regulernya untuk gambar 17 itu ada A concat B concat A closure gabungan AA dalam kurung B concat A closure B dan closure di akhir. Bisa kita singkat nih, kita sederhanain. Jadi A buka kurung B concat A closure closure gabung A dan dalam kurung lagi B concat A closure B diakhiri dengan closure dan tutup kurung. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya nih ada contoh lain di gambar 18, di mana pada gambar 18 ini input yang menuju final state Q2 adalah A B concat A dan juga closure A. Nih, jadi karena Q1-nya itu bila menerima B concat A closure kembali ke Q1 tuh. Dan di Q2 ini bila menerima B closure maka dia akan tetap di Q2 aja. Nah, selanjutnya ketika menerima A concat B concat A maka dia akan kembali ke Q2, dan di Q2 bila menerima B closure maka tetap di Q2, atau mereka itu digabung bentuknya jadi A concat B concat A concat B closure, di mana ekspresi reguler yang diperoleh itu A dalam kurung B concat A closure A concat B closure A concat dalam kurung A concat B concat A concat B closure gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih gimana sih ekspresi reguler kalau kita konversiin ke ini FSA. Ntar kita cari di Google dulu. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari string yang dia mempunyai ekspresi reguler itu A closure. Maka FSA-nya yaitu dia sendiri gitu loh. Jadi dia jadi start state dan juga final state. Nah, jadi dia akan balik ke dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau dia itu stringnya A superscript, maka FSA yang terbentuk itu dia mempunyai start state itu Q0 dan dia diberi inputan A dan menuju ke final state yaitu Q1, dan dia juga mempunyai input lagi A ke final state itu sendiri gitu. Nah, untuk kasus A concat B itu FSA-nya kita bisa menuju state yang kedua, anggap saja ini Q2 lah ya. Dia dikasih inputan A, jadi Q0 ke Q1, diberi inputan A maka dia akan Q1, tapi dia ada epsilonnya nih di sini. Dan maka tugas kita untuk menyelesaikannya itu kita menghilangkan epsilon move-nya dari FSA-nya dengan menggunakan konsep ekivalensi NFA epsilon move menjadi NFA tanpa imove kayak gitu. Nah, ekspresi-ekspresi inilah yang menjadi patokan kita untuk konversi ekspresi reguler menjadi FSA. Tuh. Nih, kita bisa lihat pada contoh-contoh yang udah dikasih. Nah, jadi kita ada nih contoh jika string L itu dia A gabung B, maka tahapan pembuat FSA-nya gimana sih gitu. Jadi langkah yang pertama kita buat dulu nih
Nah, kita membuat simbol dari A dan juga B. Nah, jadi kita buat FSA dari simbol A itu dan juga FSA dari simbol B, kita bisa lihat. Nah, yang membedakan dari kedua ini adalah inputannya, yaitu A dan juga B. Nah, kemudian yang langkah berikutnya yaitu kita membentuk FSA L gabung B, di mana gabungan dari FSA dari A dan juga B dengan membuat state awal baru. Nah, kemudian kita membuat juga transisi dari state awal baru tersebut ke state awal dari FSA A dan juga B dengan menggunakan epsilon move gitu. Bisa dilihat nih kayak gini. Jadi untuk menggabungkan ini kita membutuhkan epsilon move. Yang tadinya berpisah, maka dia akan bisa bergabung gitu. Untuk menggabungkannya kita pakai imove. Nah, selanjutnya gimana nih cara menghilangkan epsilonnya, yaitu dengan menggunakan konsep ekivalensi NFA epsilon move menjadi NFA tanpa imove. Gimana? Oke, kita ke selanjutnya. Kita bisa lihat di menit kesini. Nah, ini L, ekspresi reguler A gabung B, terus ada closure-nya pula. Itu kita membuat transisi baru dengan menggunakan epsilon move di step final state-nya ke state awal dari FSA A gabung B yang dalam kurung ini. Ini yang ini aja nih, yang dalam kurung ini. Nah, dan kita buat state awal yang baru. Nah, kemudian kita buat transisi dari state awal yang baru itu ke state awal dari FSA A gabung B dengan menggunakan epsilon move. Jadi kira-kira gambarnya kayak gini nih. Kita bikin state yang baru, terus kemudian kita tambahkan imove untuk masing-masing dari A dan juga B, maka dia akan bisa menjadi satu kesatuan. Dan syaratnya kita juga harus menambahkan epsilon move-nya itu dari final state menuju ke start state gitu, dari masing-masing inputan A dan juga B gitu. Dan belum selesai, kita harus menambahkan final state yang menjadi start state, dan untuk menghubungkannya itu kita pakai epsilon ke state yang awal, yang tadinya menjadi awal gitu. Nah, jadi kalau untuk menghilangkan imove dari FSA-nya atau epsilon move dari FSA-nya, ya kita pakai konsep ekivalensi NFA epsilon move menjadi NFA tanpa imove gitu. Sebenarnya masih versi FSA menjadi ekspresi reguler. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa melakukan konversi dari FSA menjadi ekspresi reguler itu bergantung dari jenis FSA-nya. Nah, sehingga terdapat dua cara untuk melakukan konversi FSA menjadi ekspresi reguler, yaitu melalui konversi NFA ke ekspresi reguler dan juga konversi DFA ke ekspresi reguler. Nah, jadi kalau NFA ke ekspresi reguler itu setiap langkahnya itu dilakukan dengan menelusuri transisi dari NFA-nya. Nah, kemudian penelusuran transisi itu dimulai dari state awal menuju ke state selanjutnya. Nah, setiap transisi yang telah ditelusuri, simbol inputnya memasukkan ke dalam ekspresi reguler. Nah, konversi DFA ke reguler yang pertama, kita akan melihat dari DFA n state-nya, kemudian kita akan melihat dari DFA n plus 2 state-nya, dan selanjutnya kita membuat DFA n plus 2 minus 1 state, lalu kita akan melihat ke merubah dari DFA n plus 2 min 2 state dan sampai ke DFA n state sampai menjadi ekspresi reguler. Nah, jadi gimana sih caranya kita mengkonversi dari FSA menjadi ekspresi reguler? Tinggal balik aja. Enggak dong, itu pasti ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita itu menelusuri transisi mulai dari state awalnya, katanya nih ya. Nah, jika terdapat lebih dari satu transisi, maka simbol input pada ekspresi regulernya itu dihubungkan menggunakan operator gabungan. Ingat kan, operator tambah ya. Nah, tapi jika salah satu transisinya itu merupakan loop, maka dari simbol input transisi loop tersebut ke simbol input transisi lainnya dihubungkan menggunakan operator concat, yaitu titik. Namun, jika semua transisinya adalah loop, maka antar simbol dari transisi loop tersebut itu dihubungkan dengan menggunakan operator gabungan. Kebayang nggak sih? Bayang dong. Nah, jadi jika transisinya itu loop, maka gunakan operator closure setelah simbol input tersebut pada ekspresi regulernya, dan tidak perlu ditelusuri lagi transisinya. Jadi cukup sampai situ aja. Kemudian ulangi langkah yang pertama ini sampai ke final state, di mana untuk setiap transisi lanjutannya itu maka simbol inputnya itu dihubungkan menggunakan operator concat dengan simbol input dari transisi sebelumnya. Nah, jika transisinya itu sudah mencapai final state, maka konversinya setelah selesai dilakukan dan diperoleh ekspresi reguler dari NFA tersebut gitu. Dan ini contoh. Nah, kita diberikan NFA-nya, yaitu dengan string itu state-nya itu ada key i,
Qj dan Qr, dan kita punya inputan ABCD di mana start state-nya itu Qi dan final state-nya itu Qj. Jadi gimana sih fungsi transisinya? Jadi si Q1 itu diberikan input A, dia menuju ke Qr, maka di sini ditulis Qr. Namun kenapa di sini himpunan kosong? Karena Qi ini tidak ada transisi yang dia diberikan inputan B. Jadi di sini input jadi dia menjadi himpunan kosong gitu ya. Di sini C juga gitu. Kita bisa lihat di sini Q1 ini hanya menerima memberikan input A dan D gitu untuk fungsi transisinya. Jadi ketika Qi ini diberi input D, dia menuju final state yaitu Qj. Maka di sini di dalam tabel ditulis Qj. Sedangkan Qj ini dia sebagai final state, jadi dia otomatis menerima dong. Nah, dia tidak ada transisi yang lainnya gitu loh. Jadi di sini di A, B, C, D, inputan A, B, C, D itu nggak ada, jadi dia himpunan kosong. Nah, sedangkan kalau Qr itu dia diberikan inputan A, dia itu himpunan kosong karena tidak ada, dia tidak memberikan inputan, dan kemudian Qr diberikan inputan B, dia menujunya dirinya sendiri, dan dia diberikan inputan C, dia menuju ke Qj, dan D dia tidak ada, jadi himpunan kosong. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita telusuri dulu nih transisi mulai dari state awal. Karena terdapat dua transisi, yaitu fungsi transisi Qi dengan inputan A dan transisi Qi dengan inputan D, maka ekspresi regulernya itu menjadi A gabung D. Nah, karena fungsi transisi Qi dengan inputan D itu Qj, maka dia sudah mencapai nih final state. Nah, sehingga penelusuran untuk transisi Qi dengan inputan D itu sudah selesai, cukup. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah 2. Nah, di sini karena transisi Qi sama dengan A itu Qr, maka penelusuran transisi selanjutnya itu dari state Qr. Nah, karena terdapat dua transisi, yaitu transisi Qr dengan inputan B dan fungsi transisi Qr dengan inputan C, maka ekspresi regulernya itu menjadi dalam buka kurung A dalam kurung R2 gabung R3 tutup kurung dia gabung D gitu. Itu karena terdapat dua transisi Qr dengan inputan B dan juga Qr dengan inputan C. Nah, selanjutnya itu ada fungsi transisi Qr dengan inputan B sama dengan Qr, di mana ini merupakan transisi loop ya, yang mana itu ditambahkan ke operator closure setelah simbol input B. Maka ekspresi regulernya itu menjadi A concat B closure gabung D gitu. Ingat. Nah, karena fungsi transisi Qr itu dengan inputan B sama dengan Qr, ini kan tadi loop ya. Nah, maka simbol untuk input dengan fungsi transisi Qr dan input C itu dihubungkan menggunakan operator concat, di mana ekspresi regulernya itu menjadi A concat B closure C gabung D gitu. Selanjutnya itu ada fungsi transisi Qr dan juga R2 yang menghasilkan Qr, mana merupakan transisi loop juga, dan Qr dan R3 sama dengan Qj, maka ini sudah mencapai final state ya, sehingga penelusuran untuk transisinya sudah selesai. Maka diperoleh ekspresi reguler dari NFA tersebut, yaitu A concat B closure C gabung D kayak gitu. Ini masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, kita ambil aja deh kesimpulannya, karena prosesnya ya sama-sama aja lah, tinggal disesuaikan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ekspresi reguler ini digunakan untuk membentuk pola dari suatu bahasa, di mana pada ekspresi reguler itu terdapat 3 operator reguler dan 1 operator yang merupakan pengembangan dari operator closure, yaitu operator konvensi. Nah, untuk membentuk string berdasarkan ekspresi reguler, kita perlu memperhatikan prioritas dari operator regulernya. Nah, kemudian untuk konversi ekspresi reguler menjadi FSA, kita buat dulu FSA untuk ekspresi reguler yang terkecilnya. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan ekspresi epsilon mov gitu. Kemudian untuk FSA yang digabungkan dengan menggunakan operator concat, maka final state dari FSA hasil gabungannya adalah final state yang berasal dari FSA yang mengikutinya. Sedangkan untuk final state dari FSA yang diikutinya itu diubah menjadi state berjenis dan bukan final state tuh. Nah, kemudian untuk konversi FSA menjadi ekspresi reguler itu tergantung dari jenis FSA-nya. Katanya sih gitu ya, dan kita buktikan itu benar. Kemudian konversi NFA menjadi ekspresi reguler itu dilakukan dengan menelusuri transisi dimulai dari state awal sampai dengan state akhir. Nah, konversi DFA menjadi ekspresi reguler itu diawali dengan menambahkan 2 state sebagai state awal dan final state baru. Kemudian dilakukan penelusuran transisi dimulai dari final state dari DFA-nya itu sampai hanya tersisa 2 state yang ditambahkan di awal tersebut. Nah, di mana setiap state yang telah ditelusuri itu dihapus dari DFA-nya. Nah, aturan pembentukan ekspresi reguler berdasarkan penelusuran transisinya itu sama baik untuk konversi NFA menjadi ekspresi reguler maupun konversi DFA menjadi ekspresi reguler.
Nah, selanjutnya kita juga ada nih aturan pembentukan ekspresi reguler berdasarkan penelusuran transisinya. Nah, yaitu yang pertama, jika transisinya itu hanya satu, maka simbol input transisi tersebut akan dengan simbol input dari transisi selanjutnya pada ekspresi reguler itu akan dihubungkan menggunakan operator concat. Itu. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu transisi, maka ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Nah, jika transisinya itu bercabang menuju ke state yang berbeda, maka pada ekspresi regulernya dihubungkan menggunakan operator gabungan. Nah, namun jika salah satu transisinya merupakan loop, maka dari simbol input transisi loop tersebut gimana sih? Maka dari simbol input transisi loop tersebut ke simbol input transisi lainnya dihubungkan menggunakan operator concat. Oke. Nah, namun jika semua transisinya adalah loop, maka antar simbol dari transisi loop tersebut itu dihubungkan dengan menggunakan operator gabungan. Nah, selanjutnya jika transisi loopnya ini digunakan menggunakan operator closure setelah simbol input pada ekspresi regulernya, maka kita tidak perlu ditelusuri lagi nih si transisinya. Gitu. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai ekspresi reguler dan konversi FSA ke ekspresi reguler, konversi ekspresi reguler ke FSA dan lain sebagainya. Saya mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan atau dari cara penyampaian saya yang tidak jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.